Terima kasih waktunya Bapak. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MPD dan yang saya hormati pula Ibu Hulatul Lutfiyah MPD. Ya, sekarang saya akan mempresentasikan modul ajar di fase A sekolah dasar membahas tentang mari mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Adapun komentasi awal yang saya tulis di sini yaitu peserta didik mengetahui Asmaul Husna, jumlah Asmaul Husna dan memahami Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir. Untuk selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan PBL. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menelaah, mencoba dan mengomunikasikan. Yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan mencek harian dan berdoa. Kegiatan inti sintak pertama yaitu orientasi pada masalah. Di sini guru menjelaskan memotivasi siswa, memberi stimulus kepada siswa dengan menampilkan sebuah gambar. Yang kedua, sintak 2 yaitu pengorganisasian kepada siswa agar terarah dalam mengumpulkan informasi, eksperimen serta dapat menjelaskan tugas yang telah dikerjakan. Sintak 4-nya yaitu pengembangan dan ya, begitu presentasi dari saya Pak dosen dan Bu dosen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Membuat modul ajar itu kan Anda menggunakan teori belajar. Pakai teori belajarnya siapa? Teori belajar konstruktivisme, Pak. Apa artinya konstruktivisme? Ya, konstruktivisme itu kaitannya dengan pemecahan. Tadi behavioris itu artinya apa? Kenapa? Behavioris itu tentang perubahan tingkah laku. Teori tentang perubahan tingkah laku. Tadi. Terkait dengan itu tadi loh. Yang tadi apa yang satu? Anda jelaskan tadi? Selain konstruktivisme. Behavioristik, terus kognitif. Kognitif itu apa? Tentang pengetahuan. Oke Bu, ketika Anda menggunakan modul ajar itu, Anda menggunakan apa? TPAC Anda. TPAC itu apa katanya? Di mana di situ ada teknologi, pengetahuan, dan yang satunya itu apa ya? Asesmen tadi ya, itu ada menggunakan asesmen formatif atau sumatif. Pripun Pak? Ketika Anda menggunakan asesmen dalam modul tadi itu, Anda pakai asesmen yang formatif apa sumatif? Saya gunakan dua-duanya sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi yang paling namanya asesmen formatif itu aneh gimana ciri khasnya itu? Asesmen formatif itu digunakan ketika saat proses pembelajaran. Kalau sumatif itu kan di akhir proses pembelajaran ketika materi sudah selesai. Oke. Monggo dilanjutkan Bu Ola. Ibu. Oh ya, Ibu Ruslia tadi sudah menyampaikan modul ajar tadi ya. Jadi rancangan sebagai perangkat pembelajaran. Jadi itu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu tadi Bu Ruslia sudah merancang atau merencanakan profil pelajar Pancasila ya, PPRA D2 ya. Nah, kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin dan proyek pelajar Pancasila itu pelaksanaannya seperti apa Ibu? Ya, untuk proyek P5 atau PPRA itu dilaksanakan dengan apa ya? Saat bisa dilaksanakan saat awal pembelajaran, misalkan ketika satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran itu anak-anak kita menyuruh untuk berdoa bersama gitu. Terus berkebinekaan global, misalkan peserta didik tidak membeda-bedakan. Nah, itu saat misalkan akan kita bagi kelompok. Nah, di situ kan biasanya pas gitu. Oke, jadi cara merancang P5 PPRA itu gimana sih Ibu? Cara dimensinya, temanya, kemudian penentuan nilainya. Untuk
Dimensi P5 itu kan diselipkan dalam pembelajaran nggih, Bu. Penilaiannya kan bisa dilakukan dengan cara penilaian sikap seperti itu. Penilaian ya kan profil pelajar pas itu kan tentang karakter nggih. Berarti penilaiannya bisa penilaian sikap gitu dan sebagainya. Oke, nah proyeknya di mana proyeknya? Misalkan dalam kegiatan berkelompok, nah itu kita selain menilai tentang proyek itu kan di situ diselip apa ya tentang misalkan gotong royong. Nah itu anak berarti kan di apa ya anak disuruh untuk saling bekerja sama dengan teman-teman dan sebagainya itu. Berarti dalam Oke, kegiatan berkelompok. iya. Kalau PPRA itu ada berapa nilai? Ambil tiga yang muatanah, musawah dan syuro. Oke, semuanya ada berapa? 9 apa ya kalau nggak salah. Ya, hafal ya. Jadi ada 10 nilai Oh iya. dari beberapa tema itu dan ya dimensinya harus harus dihafalkan itu dan itu semua harus tergambar itu nilai. Jadi Oh. tidak hanya dicantumkan saja tetapi tidak ada hasil akhirnya tujuannya itu nanti seperti apa. Pastikan dari profil yang yang dicantumkan itu hasilnya nanti harus terpenuhi begitu Oh, ya. gini. Oke, kemudian untuk PTK, Ibu sudah menyusun proposal PTK ya, Bu Nggih. Raslia. Sudah. Oke, PTK-nya kalau boleh tahu judulnya seperti apa, Ibu? Judul PTK saya yaitu penerapan metode PBL untuk materi untuk peningkatan hasil belajar materi Mari Mengenal Asmaul Husna pada kelas Oke, 2. oh gitu, pakai PBL ya. Nggih, PBL. Oke, lo masalahnya apa? Masalahnya awal itu di kelas 2 nggih karena masih dalam fase A. Nah, otomatis anak kan masih sulit untuk mengenal nggih. Belum masih awam dalam pengenalan Asmaul Husna apalagi yang dari sekolah umum itu. Nah, dengan materi Mari Mengenal Asmaul Husna itu siswa atau peserta didik itu dikenalkan dengan apa sih itu Asmaul Husna. Nah, supaya nanti bisa tahu, bisa paham arti dan cara meneladaninya seperti itu. Oke, dengan PBL itu ya. Nggih. Nah, oke, nah di pelaksanaan, observasi, refleksi kan begitu. Itu dari Oh psikologi. iya. Itu ya, nanti metodologinya Nggih, itu juga nggih. Nggih. Oke, gitu saja. Dan terakhir, Bu Roslia, coba hadis itu kan ada yang namanya wajib, mutasil, dan mad jaiz. Unfasil. Iya. Apa bedanya mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil? Iya. Mad jaiz munfasil itu ketika ada mad yang bertemu dengan huruf alif. Satu kata mad wajib. Yang satu kata mad wajib. Loh, bedanya satu kata dengan dua kata apa? Masih dalam rangkaian satu kata Masih satu dalam makna. rangkaian Nggih. satu kata. Oke, kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Nggih. itu, yang satu kata yang mana? Al-Hujurat ayat 11. Nisaun. Hah? Nisaun. Itu satu kata. Nggih. Nah, Nisaun. kalau ya ayuha Itu masih yang satu kata atau itu tidak? yang bukan tadi saya salah bilang. Itu yang Hah? sudah beda kata. Oh, yang beda kata. Nggih, ya ayuhan yang beda kata, yang nisaun itu yang satu kata. Nisaun satu kata. Nggih. Oke, kalau nisaun itu termasuk mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Oke, kemudian Oke, terima kasih. Saya cukupkan dari saya. Nanti jangan lupa recordingnya untuk diupload maksimal besok jam 12. Nggih, terima kasih. Oke, saya Hatur kembalikan nuhun, ke Ibu. Prof. Bin, monggo. Nggih.